Setelah perjalanan lumayan jauh, tibalah mereka di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka pun keluar dari mobil dan berjalan beriringan ke rumah. "Makasih ya," ucap Luna saat sudah ada di depan pintu rumahnya. Yuda yang berdiri di depannya pun menyahut, "Kok yang makasih, karena udah luangin waktu buat aku," jawab Yuda. Luna hanya tersenyum. "Ya udah, aku pulang dulu ya," pamit Yuda. "Nggak mampir dulu?" tanya Luna. Yuda hanya menggeleng. "Titip salam aja buat calon mertua," ucap Yuda tersenyum lalu berjalan menuju mobilnya diantar Luna. Saat Yuda sudah melajukan mobilnya menjauhi rumah Luna, Luna masuk rumah. "Ibu, Luna pulang," ucap Luna. "Loh, tadi kayaknya ada suara mobil. Yudanya mana? Nggak mampir?" tanya Nia. "Nggak, katanya nitip salam buat calon mertua," ucap Luna. "Calon terus? Kapan resmi?" goda Nia. "Ih, ibu, anaknya masih sekolah, masa udah bahas yang begituan?" ucap Luna malu. Luna pun pamit ke Nia karena capek. Sesampainya di kamar, dia langsung merebahkan diri di kasur. "Cuma jalan-jalan bentar kok capek banget ya," gumam Luna. Setelah istirahat sebentar, Luna berniat ke kamar mandi untuk mandi. Siapa tahu saja rasa lelahnya bisa hilang setelah mandi. Tapi, baru beberapa langkah dari ranjang, tiba-tiba Luna merasa ada yang terasa sakit di bagian perutnya. Karena sakitnya teramat sakit, Luna sampai tak kuasa menahannya. Dia berpegangan ke meja riasnya dan memanggil Nia. "Ibu," panggil Luna pelan. Tenaganya sudah habis, jadi Nia tak mendengar panggilan itu. Lama-lama pandangannya semakin kabur dan juga badannya lemas. Pegangannya di meja rias pun meregang dan tanpa sengaja menjatuhkan kaca kecil yang biasa Luna gunakan untuk dandan. Suara pecahan itu sangat kencang, sehingga membuat Nia dan Rara yang sedang di dapur mendengarnya. "Ibu, tadi kayak ada suara pecahan dari arah kamar Kak Luna," ucap Rara. "Coba kamu periksa barang apa yang pecah," suruh Nia. Rara pun menghampiri Luna ke kamarnya yang terbuka. "Kak, apa tadi yang pecah?" tanya Rara di pintu. Karena tak dapat jawaban, Rara pun masuk dan mendapati Luna sudah tersungkur di lantai dalam keadaan pingsan. "Ya Allah, Kak Luna! Ibu, Kak Luna, Bu!" teriak Rara memanggil Nia. Nia pun berlari menghampiri. "Ada apa kok teriak-teriak?" tanya Nia yang belum mengetahui kalau Luna pingsan. "Ini Bu, Kak Luna pingsan," ucap Rara panik. "Ya Allah, kok bisa gini sih? Telepon ayahmu, kita ke rumah sakit sekarang, Ra," perintah Nia. Setelah itu, mereka berangkat ke rumah sakit. Saat Luna sudah mendapatkan penanganan dokter, barulah Rara mengabari Yuda via telepon. Yuda yang mendengarnya syok dan langsung menyusul ke rumah sakit. Sepanjang jalan, yang ada di pikiran Yuda hanya Luna. Hampir saja dia menabrak penyeberang jalan karena tidak fokus menyetir. Sesampainya di rumah sakit, Yuda langsung bergegas menuju kamar nomor 6 tempat Luna berada. Sesampainya di depan kamar Luna, sudah ada Rara beserta orang tuanya yang sedang duduk di kursi tunggu. Terlihat kedua orang tua Luna
Tengah duduk di kursi dengan raut wajah yang begitu cemas. Air mata Nia sudah tak dapat dibendungnya. Sementara Irfan mencoba tetap sabar. Melihat itu, rasa cemas di hati Yuda semakin bertambah. Separah apa sakit yang diderita kekasihnya itu, pikirnya. Di kursi seberang juga sudah ada Lili dan Dika yang tengah menunggu. Kenapa aku yang paling terakhir tahu tentang ini? Batin Yuda berjalan gontai menghampiri mereka. Setelah salim ke orang tua Luna, Yuda memberanikan diri bertanya. Luna sebenarnya kenapa, Bu? Tanya Yuda cemas. Dika yang mendengar pertanyaan itu pun langsung berdiri. Cowok macam apa yang gak tahu penyakit pacar sendiri? Ucap Dika geram. Dika tahu karena saat Luna sampai di rumah sakit, dia sedang menjenguk sepupunya dan saat akan pulang berpapasan dengan orang tua Luna. Mendengar jawaban Dika, Yuda terdiam. Karena perdebatan itu membuat gaduh rumah sakit, Rara pun angkat bicara. Kak Luna menderita penyakit gagal ginjal, Kak. Itu kenapa ibu gak ngizinin pulang kemalaman? Ucap Rara. Mendengar itu, seketika badan Yuda jadi lemas tak bertenaga. Dika yang melihat itu kesal. Kamu itu udah deket dengan Luna lumayan lama. Dia sakit kok kamu gak tahu? Harusnya kamu bisa jagain dia, ucap Dika menghakimi Yuda. Dia gak pernah cerita, mana aku tahu sakitnya separah ini, ucap Yuda emosi. Alah, alasan. Harusnya kamu peka dong jadi cowok, sahut Dika. Sudah, dengan kalian bertengkar begini, apa bisa mengubah keadaan? Lerai Irfan. Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan Luna. Jangan malah memperkeruh suasana. Kami lagi sedih, jangan tambahi beban pikiran kami. Lanjut Irfan. 1 jam sudah dokter berada di dalam. Akhirnya dokter keluar dengan membawa berita. Melihat itu, Irfan dan Nia langsung berdiri, Rara dan juga yang lain. Bagaimana dok? Anak saya baik-baik saja, tanya Irfan khawatir. Maaf, kondisi pasien tidak stabil, ucap dokter. Saya harus bicara secara pribadi dengan wali pasien, lanjut dokter. Saya dok walinya, silahkan dokter bisa bicara dengan saya, ucap Irfan. Baik, bapak bisa ikut saya ke ruangan saya, ucap dokter berlalu diikuti Irfan. Setelah sampai, dokter pun memberi kabar buruk. Salah satu ginjal pasien mengalami kerusakan. Harus segera diangkat dan kami membutuhkan pendonor yang cocok untuk pasien. Karena jika tidak cepat dilakukan tindakan, kondisi pasien akan memburuk dan yang lebih fatal, meninggal. Jelas dokter panjang. Mendengar itu, hati Irfan serasa lepas dari tempatnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.